Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian semua berada. Di sini kami, kelompok 3, ingin mempresentasikan tugas besar kami tentang crafting system. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu, perkenalkan nama saya Revani Daristiani dengan 160-23-259. Nah, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Rafta Bintang Rafsanjani dengan NIM 160-23-119. Kemudian yang kedua ada Salita Aulia Titani dengan NIM 160-23-144. Kemudian ada Muhammad Zamil Mutahari dengan NIM 160-23-219. Kemudian ada Azmi Lailatu Istianah dengan NIM 160-23-244, kemudian ada saya sendiri, dan kemudian ada Bulan Maharani Sandiko dengan NIM 160-23-299. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu crafting system. Crafting system merupakan kumpulan mekanisme permainan yang memungkinkan pemain untuk membuat objek virtual di dalam sebuah game, seperti membuat item di World of Warcraft. Nah, sistem ini memberikan pemain rasa kreativitas dan pencapaian, serta mendorong eksplorasi dan pengambilan keputusan yang strategis. Namun, penting bagi pengembang game untuk merancang dan menyimbangkan sistem ini dengan hati-hati untuk membuat game yang lebih menyenangkan dan menarik bagi semua pemain. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk membuat crafting system sederhana dengan bahasa pemrograman, yaitu bahasa Python. Nah, dari tugas besar kita ini, kami memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memahami konsep crafting system dalam permainan atau sebuah game. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan algoritma dasar pemrograman dalam crafting system yang sederhana. Kemudian yang ketiga, ada membuat rangkaian algoritma program crafting system yang digunakan dalam permainan atau game. Nah, selanjutnya ada metode pemrograman yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Azmi dan juga Zamil. Kemudian ada hasil pembahasan yang berisi tentang flowchart dari program ini yang akan dijelaskan oleh Salisa. Kemudian ada program Python-nya sendiri yang akan dijelaskan oleh Bulan dan juga. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang metode pemrograman. Ketika kita mendengar kata algoritma, istilah tersebut sering dikaitkan dengan ilmu matematika atau ilmu komputer. Komponen dasar yang membentuk kesatuan program dalam ilmu komputasi adalah bahasa pemrograman yang kita kenal dengan algoritma. Algoritma sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas atau urutan logis pengambilan keputusan. Nah, pada crafting system yang kami buat ini, kami menggunakan 3 jenis algoritma. Yang pertama, algoritma percabangan. Algoritma percabangan merupakan suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu perintah dari beberapa perintah yang telah ada sebelumnya. Algoritma percabangan disebut juga sebagai algoritma pemilihan karena sistem akan mengerjakan perintah berdasarkan syarat atau kondisi yang telah terpenuhi. Seperti yang bisa kita lihat dalam notasi struktur algoritma percabangan, kami menggunakan algoritma percabangan majemuk, di mana ketika ada lebih dari 2 kondisi atau persyaratan yang harus kita penuhi untuk melanjutkan perintah, maka kita menggunakan algoritma percabangan majemuk. Yang pertama, algoritma if. Hanya dapat digunakan 1 kali untuk menyatakan kondisi atau syarat pertama. Seperti yang bisa kita lihat pada notasinya, if kondisi pertama, ketika syarat pertama terpenuhi, maka sistem akan mengerjakan aksi yang pertama. Kemudian ada algoritma elif yang dapat digunakan lebih dari 1 kali sejumlah dengan kondisi atau syarat yang perlu dinyatakan selain daripada kondisi yang telah dinyatakan oleh algoritma if. Jadi ketika kita memiliki lebih dari 2 kondisi atau syarat yang harus dipenuhi, kita menggunakan algoritma elif untuk menyatakan kondisi-kondisi tersebut di luar dari kondisi pertama yang telah dinyatakan oleh algoritma if. Kemudian ada juga algoritma else, di mana algoritma else itu hanya dapat digunakan 1 kali dan letaknya di akhir dari algoritma percabangan untuk menyatakan seluruh syarat atau kondisi di luar dari kondisi yang telah dinyatakan melalui algoritma if dan algoritma elif. Selanjutnya,
kami menggunakan algoritma yang kedua, yaitu algoritma perulangan. Algoritma perulangan merupakan instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa perintah secara terus-menerus sehingga sistem dapat mengerjakan perintah yang sama berulang kali. Algoritma ini sering disebut juga sebagai struktur repetisi, struktur perulangan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan looping algoritma. Nah, dalam crafting sistem program yang kami buat, kami menggunakan while looping. Kita ketahui bahwa terdapat dua macam algoritma perulangan. Yang pertama ada for looping, yang kedua adalah while looping. Nah, for loop merupakan jenis algoritma perulangan di mana telah ditentukan banyaknya perintah perulangan yang ingin dilakukan dalam program. Algoritma ini juga disebut dengan counted looping, artinya kita telah menentukan berapa banyak perulangan yang harus dikerjakan oleh sistem. Kemudian while looping merupakan jenis algoritma perulangan di mana banyaknya perintah perulangan yang akan dilakukan oleh program belum ditentukan atau tidak diketahui. Dikarenakan while loop bersifat oposisi atau berlawanan dengan for loop, maka disebut juga dengan sebagai uncounted looping. Nah, kami menggunakan while loop. Mengapa? Karena dalam crafting system ini, sistem belum mengetahui berapa banyak user akan memberikan masukan perintah untuk pembuatan peralatan. Jadi selama user masih terus ingin membuat peralatan, maka sistem akan terus melakukan perulangan tahapan-tahapan perintah pembuatan perulangan tersebut. Makanya kita menggunakan menggunakan algoritma perulangan yang berjenis while loop. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Saudari Azmi untuk menjelaskan algoritma yang selanjutnya. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan aku kesempatan buat bisa menjelaskan tentang algoritma terakhir yang kita pakai dalam proyek kita kali ini. Oke, algoritma terakhir yang kita pakai dalam proyek crafting system kita kali ini yaitu random number generator, atau biasa kita sebut juga dengan pembangkit bilangan acak. Random number generator yang biasa disingkat dengan RNG adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan dari angka sebagai hasil perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya, sehingga angka-angka tersebut dapat muncul secara acak dan digunakan terus-menerus. Secara singkat, algoritma ini adalah algoritma yang menghasilkan sejumlah angka secara acak berdasarkan perintah atau batasan rentang yang kita berikan. Sebenarnya, tidak ada program atau bahasa komputasi yang benar-benar bisa menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna, karena bilangan acak pada umumnya adalah bilangan semu, atau biasa disebut juga pseudo-random number. Pada program crafting system ini, algoritma random number generator digunakan untuk memberikan perintah masukan atau input dari jumlah bahan baku yang kita miliki atau inventory untuk digunakan sistem dalam memproduksi peralatan yang kita inginkan. Notasi random number generator yang digunakan dalam project kita kali ini ialah import random dengan perintah x sama dengan random.randin dalam kurung range, dan perintah selanjutnya ialah print dalam kurung pernyataan aksi. Untuk lebih mengerti mengenai pengaplikasian random number generator serta algoritma lainnya, dapat kita lihat dari hasil project kita kali ini yang akan dijelaskan oleh Bulan. Saya Salisa yang akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasannya. Berikut ini adalah flowchart dari sistem pemrograman kami, yaitu crafting system. Flowchart ini berfungsi untuk menampilkan diagram alur crafting system yang telah kami buat. Pada awalnya, program akan mulai berjalan dan akan muncul pertanyaan, apakah kamu ingin membuat sesuatu? Dan player dapat memilih dua opsi jawaban, yaitu ada iya atau tidak. Jika player memilih tidak, maka program akan langsung selesai. Dapat dilihat pada flowchart ini, alurnya langsung ke bawah. Sedangkan jika player memilih iya, yang artinya ingin membuat sesuatu, maka akan muncul 5 opsi item yang dapat player buat. Yang pertama itu ada sword, kedua armor, ketiga shield, keempat bow, dan kelima ada axe. Setelah player memilih salah satu dari kelima itemnya, akan muncul pertanyaan, apakah kamu yakin ingin membuat item yang dipilih? Dan player dapat memilih nomor 1 jika yakin atau memilih nomor 2 jika
tidak yakin. Jika player memilih nomor 1, yang artinya yakin, player akan berhasil membuat item tersebut saat resource-nya mencukupi untuk membuat itemnya. Dan item yang telah berhasil dibuat itu akan secara otomatis masuk ke inventory player. Tetapi jika resource-nya tidak mencukupi untuk membuat item tersebut, maka player akan gagal untuk membuat itemnya. Dan terakhir, program akan selesai dijalankan. Itulah penjelasan flowchart yang dapat aku sampaikan. Berikutnya adalah penjelasan tentang program Python. Oke, selanjutnya aku akan mendemonstrasikan cara kerja program Python-nya. Di sini ada beberapa case. Nah, aku akan coba menjalankan 2 case. Di awal, bakal ditunjukin selamat datang di pengrajin Zamil dan akan ditunjukin juga list item yang bisa pengguna buat. Di sini ada 5 yang bisa dibuat. Dan akan ditanya apakah pengguna ingin membuat sesuatu. Sini aku akan jawab iya. Setelah aku jawab iya, akan ditunjukkan inventories aku. Nah, untuk bahan-bahan ini tuh kita pakai RNG, jadi bakal random gitu angkanya atau bahan-bahannya. Nah, tapi untuk yang senjata bakal 0 semua karena kan ini di awal ya, dan aku belum buat senjata apapun. Mau buat apa hari ini? Hari ini atau sekarang aku akan coba buat shield, jadi aku tulis shield. Setelah aku tulis shield atau setelah pengguna mengetik senjata yang ingin dibuat, bakal ditampilin bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat senjata tersebut. Karena di sini aku milih shield, bahan yang aku butuhin itu ada 3 iron ingot. Sini akan ditanya lagi, apakah aku yakin ingin membuat 1 shield atau apakah pengguna yakin ingin membuat 1 senjata. Karena aku yakin, aku akan ketik 1. Selesai, aku berhasil membuat 1 shield. Di sini bisa dilihat kalau inventories iron ingot aku berkurang. Kenapa? Karena ya tadi, bahan yang dibutuhin untuk membuat shield itu kan 3 iron ingot, dan aku punya 12 iron ingot. Karena aku ngebuat 1 shield, jadi iron ingotku berkurang, yang tadinya 12 jadi 9. Lalu juga shieldku bertambah 1. Nah, kalau masih ingin membuat senjata lain, ini tinggal tulis aja senjata yang mau dibuat, kayak misalkan sword, atau armor, atau bow, atau axe, atau bahkan shield lagi juga bisa. Tapi karena aku udah selesai, nggak mau buat apa-apa lagi, aku bakal ketik selesai. Dan outputnya bakal menunjukkan ini, terima kasih telah berkunjung. Dan bakal ditunjukin juga inventories terakhir kita. Kayak di sini kan aku 9 iron ingot, terus juga aku ada 1 shield, dan lain-lain. Untuk case kedua, aku bakal tetap ingin membuat sesuatu, jadi aku bakal ketik iya. Terus di sini inventories aku, terus juga karena aku ulang dari awal, jadi senjata aku balik lagi ke 0. Mau buat apa hari ini? Aku bakal coba buat shield lagi. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat shield itu kan ada 3 iron ingot. Nah, sedangkan aku tuh cuma punya 1 iron ingot. Tapi, misalkan aku tetap yakin ingin membuat 1 shield, sini aku ketik 1. Outputnya bakal muncul gini. Kamu kekurangan resources. Kenapa? Ya karena bahan yang dibutuhin untuk membuat 1 shield itu kan 3 iron ingot. Sedangkan aku tuh cuma punya 1 iron ingot, makanya aku nggak bisa ngebuat shield. Nah, karena nggak bisa, jadi inventory aku masih sama kayak yang di awal. Selanjutnya, aku akan menjelaskan 2 case terakhir yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bulan terlebih dahulu. Yang pertama adalah case ketika kita sudah ingin membuat item tetapi tiba-tiba tidak jadi ingin membuat item tersebut. Pertama, saat ditanya ingin membuat sesuatu iya atau tidak, jika kita jawab iya, maka akan menghasilkan output seperti ini. Dan ketika misalkan saya ingin membuat sword, maka akan menghasilkan output seperti ini. Sword dibutuhkan 3 iron ingot dan 1 wood.
eh, untuk case yang saat kita yakin membuat itu sudah dijelaskan oleh bulan sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang jika kita tidak yakin untuk membuat seperti tersebut. Jika kita mengetik 2, maka akan menghasilkan output seperti ini dan akan mengulang kembali seperti sebelumnya. Lalu jika kita sudah selesai untuk membuat itemnya, kita bisa ketik selesai dan output yang keluar adalah seperti ini. Outputnya adalah inventory kita yang terakhir dan juga item yang telah kita buat sebelumnya. Karena saya sebelumnya tidak membuat apa-apa, jadi item yang saya buat adalah 0 semua. Untuk case yang terakhir, jika kita tidak ingin membuat apa-apa, kita tinggal mengetik tidak saat awal dan output yang keluar adalah seperti ini. Maka output yang keluar adalah inventory kita yang terakhir dan item kita yang telah kita buat.